Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aryani Hanifah Khairunisa, Anissa Putri Febrianti Wiono, Salma Maulida, dan juga saya Yana Krisna Aprilia. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Implementasi langkah ke-8, yaitu menerapkan rencana strategis. Menerapkan rencana strategis ialah menyusun berbagai cara untuk menyampaikan pesan Anda. Alihkan perhatian Anda untuk menerapkan taktik-taktik ini. Pada langkah ini, Anda akan mempertimbangkan dua aspek implementasi. Yang pertama, mengubah inventaris taktik Anda menjadi program yang logis dan kohesif, dan kemudian berurusan dengan spesifikasi penjadwalan dan penganggaran. Pertimbangkan bagaimana berbagai taktik dapat dijalin bersama. Kemudian, kelompokkan beberapa di sekitar tema yang terkait. Lalu, pertimbangkan apa yang Anda pelajari di fase kedua strategi. Misalnya, teori difusi Eurofashion memberitahu kita bahwa informasi yang disajikan melalui media berita dapat membuka interaksi pribadi antara pemimpin opini dan publik akhir. Juga, pikirkan tentang beberapa perusahaan yang disebutkan dalam pendahuluan buku ini. Ada prioritas untuk menerapkan program publisitas sebelum jadwal iklan, sehingga memungkinkan anggaran iklan yang lebih kecil dengan hasil yang lebih tinggi dari biasanya. Pertimbangkan kembali masalah dan tinjau informasi terkait tentang organisasi, lingkungannya, dan persepsi tentangnya. Selanjutnya, periksa berbagai publik dan analisis Anda tentang mereka. Setelah ulasan ini, pertimbangkan beberapa cara berbeda untuk mengemas taktik yang telah Anda pilih. Tidak ada format tertentu yang terbaik untuk setiap masalah, jadi biarkan akal sehat menjadi panduan Anda. Kemudian, pertimbangkan elemen yang paling khas dari program Anda. Tujuan Anda adalah memilih format yang paling memungkinkan Anda untuk menyajikan analisis dan rekomendasi Anda kepada kolega, atasan, atau klien Anda. Di antara berbagai cara mengemas taktik Anda adalah dengan kategori media taktis, publik tujuan, dan departemen. Dengan pikiran terbuka, mungkin Anda akan dapat menemukan cara yang lebih efektif untuk mengemas rekomendasi taktis dalam program Anda. Kemudian, kemasan berdasarkan kategori media. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda berpindah dari tahap penelitian ke gambaran umum, tujuan sasaran, dan strategi yang terkait. Selanjutnya, buat daftar setiap taktik sesuai dengan garis besar. Kategori media yang disediakan dalam inventaris, yaitu daftarkan setiap taktik dalam urutan komunikasi interpersonal, media organisasi. Baik, selanjutnya ada campaign schedule. Langkah 7 telah menghasilkan garis besar taktik. Anda dapat menetapkan persyaratan waktu tertentu. Ini melibatkan dua pertimbangan. Yang pertama itu ada pola frekuensi taktik komunikasi, dan yang kedua itu jadwal aktual tugas yang harus diselesaikan saat taktik diterapkan. Selanjutnya ada frekuensi of taktik. Seperti disebutkan pada langkah 6, rata-rata orang terpapar ribuan pesan hubungan masyarakat dan pemasaran setiap harinya. Jelas, paparan pesan saja tidak cukup untuk membuat seseorang melakukan tindakan. Namun, frekuensi paparan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah pesan itu berakar pada kesadaran seseorang. Pengulangan meningkatkan kesadaran dan mengarah pada penerimaan yang lebih besar. Penelusuran telah dilakukan baik pada frekuensi pesan, jumlah, dan pola pesan yang disajikan kepada publik tertentu dalam periode waktu tertentu, dan pada jangkauan pesan jumlah orang yang berbeda yang terpapar pada satu pesan. Sebagian besar pencarian ulang ini difokuskan pada periklanan atau pada proses pembelajaran. Namun mungkin untuk mengeneralisasi sedikit tentang aplikasi untuk hubungan masyarakat. Apa yang kita telah pelajari dari riset seperti itu, berikut adalah beberapa pelajaran dan pengamatan penting bagi manajer hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada multiple presentation. Jangan hanya mengandalkan satu presentasi pesan Anda ke key public. Temukan cara untuk mengulangi dan memperkuat pesan Anda, terutama melalui berbagai media. Ini tidak hanya akan meningkatkan retensi di antara key public,
tetapi juga menambah kredibilitas pesan karena akan mendapat dukungan pihak ketiga dari beberapa penjaga gerbang media yang berbeda. Yang kedua ada reputation over time. Sebagian besar audiens mengingat pesan yang telah mereka lihat setiap hari selama beberapa hari, lebih dari satu pesan yang ditampilkan beberapa kali dalam satu hari. Penyajian pesan yang terlalu sering tampaknya tidak terlalu berlebihan dan datang lebih cepat dengan pesan yang buruk daripada pesan yang netral atau serius. Yang ketiga itu ada audience confusion. Sebuah pesan yang disajikan mungkin bukan pesan yang didengar dan tidak ada angka spesifik untuk beberapa banyak pengulangan yang terbaik. Terkadang, bahkan upaya terbaik Anda tidak akan berhasil sepenuhnya, terutama dengan audiens yang tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Ini adalah akibat yang tidak terhindarkan dari kelebihan informasi yang dihadapi setiap audiens. Mereka menyadari sebuah pesan tetapi tidak terlalu memperlihatkan isi pesannya. Baik, selanjutnya ada Kay Public, Bruce Vandenberg, dan Helen Katz menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi dengan anggaran terbatas harus menentukan keseimbangan antara jangkauan dan frekuensi. Sebuah pedoman dasar untuk periklanan tampaknya berlaku untuk aspek lain dari komunikasi pemasaran dan hubungan masyarakat. Alih-alih coba menjangkau lebih banyak orang, cobalah untuk menjangkau lebih banyak orang yang penting secara strategis dan lebih sering. Selanjutnya ada timeline of text. Pada titik ini adalah perencanaan Anda. Anda harus mengetahui 3 hal tentang taktik Anda. Yang pertama itu ada operasi mana yang ingin Anda gunakan. Yang kedua itu bagaimana Anda akan mengemasnya. Yang ketiga itu seberapa sering menjalankannya. Lalu salah satu cara termudah untuk menjadwalkan tugas adalah bekerja mundur dari tanggal taktik terakhir. Garis waktu sangat penting ketika Anda berurusan dengan berbagai taktik dan mengelola program yang berbeda pada saat bersamaan. Memiliki perencanaan tertulis memudahkan untuk melatih orang lain dan mendelegasikan tanggung jawab. Demikian pula, memiliki garis waktu tertulis memudahkan untuk menyimpan catatan pekerjaan yang memungkinkan diperlukan. Cara yang baik untuk mengelola proses penjadwalan adalah dengan memetakan setiap tugas yang telah Anda identifikasi. Namun, diagram alur sangat membantu dalam melacak taktik hubungan masyarakat karena memberikan representasi visual dari tugas yang harus diselesaikan. 2 jenis diagram alir yang umum digunakan pada bagan Gantt and bagan Part. Yang pertama itu ada Gantt chart. Salah satu jenis diagram alir yang sering digunakan adalah Gantt chart. Ini dikembangkan oleh insinyur Henry Gantt selama Perang Dunia I untuk melacak proyek pembuatan kapal. Bagan Gantt mencantumkan taktik dan berbagai tugas terkait, lalu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas. Waktu dapat ditunjukkan dalam hari, minggu, atau bulan, tergantung pada jenis proyek. Keuntungan dari bagan Gantt adalah menyediakan peta pekerjaan yang perlu dilakukan. Bagan ini dapat disimpan di komputer, ditulis di bagan kertas, atau ditampilkan sebagai bagan dinding. Beberapa template gratis untuk bagan Gantt tersedia untuk diunduh dari situs online yang dapat ditemukan dari mesin pencarian. Beberapa perangkat lunak atau situs online memungkinkan bagan Gantt interaktif sehingga banyak pengguna dapat mengerjakan proyek komprehensif tugas yang direncanakan. Ketika tugas-tugas ini selesai, ulang X dengan tanda hubung padat karena bagan Gantt menunjukkan setiap tugas yang terkait dengan berbagai taktik. Para perencana dapat menyebarkan aktivitas menurut jadwal yang nyaman. Lalu yang kedua ada PERT chart. Bagian aliran lain yang digunakan adalah bagan PERT, sebuah proses yang pertama kali dikembangkan untuk sistem rudal Polaris pada 1950-an. Bagan PERT, program evaluasi dan tinjauan teknik, umumnya menyertakan tanggal dan penugasan untuk individu tertentu, meskipun bagan tersebut tidak memenuhi aspek dari bagan Gantt. Bagan ini yang diperlihatkan dalam mencantumkan tugas dalam lingkaran atau kotak dengan panah yang menunjukkan bagaimana satu tugas mengalir ke tugas lainnya. Jadwal implementasi taktik humas yang efektif umumnya mencakup lebih dari sekedar tanggal. Sertakan nama orang atau kelompok yang bertanggung jawab
atas tugas tersebut. Selain tanggal tenggat waktu, beberapa grafik menunjukkan tanggal terakhir di mana taktik tersebut dapat diterapkan dan masih tetap berguna. Anggaran. Penganggaran adalah pengembangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, merupakan topik yang telah kita bahas sejak awal proses perencanaan ini. Pada langkah 1, kita mempertimbangkan pentingnya masalah dan potensi dampaknya terhadap garis bawah organisasi. Pada langkah 2, kita menganalisis organisasi itu sendiri dengan beberapa pertimbangan pergi ke tingkat daya yang sumber daya yang tersedia untuk menangani berbagai aspek hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Sumber daya ini termasuk personil, peralatan, waktu, dan uang yang dianggarkan. Sekarang kita masuk ke kategori item anggaran. Ingatlah bahwa penganggaran itu lebih dari sekedar uang. Ini berkaitan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan taktik. Jadi, anggaran untuk hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran harus mempertimbangkan 5 elemen, yaitu ada personil, material, biaya media, peralatan dan fasilitas, serta biaya administrasi. Personil. Item personil dalam anggaran ini mencakup jumlah orang dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari taktik tersebut. Ini mungkin termasuk personil organisasi dan orang luar, seperti konsultan, staf agensi, spesialis subkontrak, dan pekerja lepas. Secara khusus, biaya personil dikaitkan dengan penelitian, analisis, perencanaan, penulisan, pengeditan, desain, fotografi, acara manajemen, dan sebagainya. Biaya personil juga dapat dinyatakan dalam bentuk waktu, jam, atau hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau dalam dolar tenaga kerja. Dalam beberapa situasi penagihan, agen hubungan masyarakat menyajikan item personalia dalam bentuk jam yang dapat ditagih. Beberapa agensi memiliki tarif per jam umum, dan rata-rata yang lain membuat perbedaan di antara strategi perencanaan, penelitian, manajemen akun, dan kegiatan administrasi dan dukungan. Kita lanjut ke bahan. Bahan itu adalah item material dalam anggaran. Dalam anggaran mencakup hal-hal yang terkait dengan taktik, seperti kertas untuk brosur, spanduk untuk open house, perlengkapan media untuk konferensi pers, seragam yang disponsori oleh perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, item material dapat dikaitkan dengan kegiatan penelitian, seperti kuesioner atau bahan untuk kelompok fokus. Masing-masing item ini memiliki label harga dan sangat penting untuk mengetahui dengan tepat biaya dari setiap taktik yang direkomendasikan. Biaya media. Uang pada umumnya dibutuhkan untuk kegiatan komunikasi, khususnya pembelian waktu dan ruang yang terkait dengan taktik periklanan. Anggaran seringkali mengidentifikasi media yang dapat dikenakan komisi, iklan di surat kabar dan majalah, atau iklan di radio dan televisi. Namun, dalam mengambil persaingan yang semakin ketat di antara agen, komisi semakin digantikan dengan biaya tetap. Peralatan dan fasilitas. Di kategori ini termasuk biaya modal peralatan yang harus dibeli untuk menerapkan taktik, seperti komputer, alat pemindai, printer, atau desktop, perangkat lunak, penerbitan yang diperlukan untuk menerbitkan buletin. Dan perhatikan juga bahwa item dalam kategori ini sering merupakan pengeluaran satu kali, meskipun progres anggaran berwawasan ke depan akan mengamortisasi biaya tersebut selama seumur peralatan atau fasilitas yang diharapkan dan akan disiapkan untuk waktu ketika pengganti akan dibutuhkan. Barang administratif. Anggaran juga mencakup biaya telepon, biaya pengiriman, fotokopi, dan kegiatan kantor lainnya, serta biaya perjalanan yang terkait dengan proyek,
Beberapa organisasi menilai biaya tambahan seringkali 15% untuk mengimbangi biaya-biaya overhead seperti sewa, pemeliharaan, utilitas, pajak, dan sebagainya. Pendekatan penganggaran. Masalah yang berulang dengan penganggaran humas adalah bahwa humas seringkali tidak dipandang sebagai manajemen strategis, tetapi lebih sebagai keproduksi dan distribusi pesan belaka. Selain itu, hubungan masyarakat sering dianggap berurusan dengan ukuran yang tidak berwujud seperti nilai baik atau niat baik atau visibilitas. Karena pola pikir ini, hubungan masyarakat anggaran terkadang ditetapkan menurut formula berdasarkan anggaran tahun lalu, atau lebih buruk lagi, sebagai persentase yang sewenang-wenang dari program administrasi atau pemasaran yang lebih luas dari suatu organisasi. Seringkali kita menemukan bahwa klien tidak memiliki gagasan tentang anggaran yang sesuai. Setiap orang ingin mencegah pengeluaran yang tidak perlu, tetapi sebagian besar juga bersedia membelanjakan yang diperlukan jumlah untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi mari kita pertimbangkan beberapa dari banyak cara yang berbeda untuk melakukan pendekatan penganggaran. Pararitas kompetitif sama seperti sebelumnya, presentase penjualan, unit penjualan, semua yang kita mampu, analisis biaya manfaat, bagaimana jika tidak didanai, berbasis nol, tahap gaya hidup, dan berbasis tujuan. Paritas kompetitif adalah pendekatan paritas kompetitif mendasarkan organisasi anggaran untuk berbagai aktivitas pada tingkat aktivitas yang serupa oleh para pesaing utama. Ya, manajemen anggaran. Jika Anda telah merekomendasikan pembuatan brosur, tunjukkan berbagai biaya yang terkait dengan taktik ini. Sertakan biaya satu kali seperti copywriting, karya seni, dan desain, termasuk biaya berdasarkan jumlah brosur yang dibutuhkan, seperti kertas, percetakan, lipat, dan surat. Tambahkan nilai waktu personel, seperti angka per jam berdasarkan gaji tahunan karyawan organisasi, atau biaya per jam untuk konsultan luar, personal agent, atau freelance. Dengan merinci masing-masing dari beberapa biaya yang terkait dengan taktik, Anda dapat lebih tepat memprediksi total biaya yang terkait dengan program. Selanjutnya, contoh anggaran tetap untuk brosur. Anda dapat membuat revisi kecil di beberapa area. Mungkin Anda dapat menggunakan warna spot daripada pencetakan 4 warna dan menghemat beberapa ratus dolar untuk brosur. Atau mungkin mengirimkan brosur lebih sedikit dan menemukan metode distribusi alternatif yang lebih murah. Dengan memodifikasi taktik yang cukup tanpa menghilangkan salah satu dari mereka, Anda dapat menjaga rencana awal Anda tetap utuh dan tetap memenuhi anggaran. Jika menurut Anda anggaran dimaksudkan hanya sebagai pedoman, maka sedikit berlebihan mungkin tidak ada salahnya. Jika Anda merasa bahwa angka anggarannya pasti, Anda harus memastikan bahwa rekomendasi Anda sesuai dengan anggaran yang diproyeksikan. Ketika anggaran tampaknya tidak cukup besar untuk ide-ide Anda, satu solusi untuk menawarkan kepada klien berbagai taktik yang biaya rendah dan tinggi, mungkin dengan tingkat pendanaan yang disukai atau optimal. Contoh anggaran variabel untuk brosur. Cara lain untuk merenggangkan anggaran adalah dengan memberikan serangkaian rekomendasi dasar yang sesuai dengan anggaran yang diproyeksikan. Kemudian menawarkan daftar tambahan taktik opsional yang mungkin ingin didanai klien karena manfaat tambahan yang diharapkan. Teknik umum adalah untuk meyakinkan klien bahwa untuk setiap kenaikan lebih dari 10%, kelebihan biaya akan diajukan untuk persetujuan klien sebelumnya. Setelah anggaran disetujui, harus digunakan sebagai alat untuk membantu melaksanakan proyek. Anggaran harus diperlukan dalam menjadwalkan tugas dan menilai hasil mereka. Anggaran harus dilakukan sebagai bagian dari dokumen hidup. Penganggaran biaya penuh. Dalam menyajikan anggaran kepada atasan atau klien Anda, sertakan biaya penuh dari semua taktik dalam program. Beberapa taktik mungkin tidak memiliki label program.
Beberapa taktik mungkin tidak memiliki label harga tertentu, tetapi jika mereka bernilai bagi organisasi, mereka harus dicatat bersama dengan biaya yang setara jika taktik itu akan dibeli. Perhatikan nilai layanan yang disumbangkan atau disumbangkan secara khusus. Sertakan nilai waktu sukarela saat Anda menghitung biaya penuh item anggaran. Misalnya, agen layanan manusia mungkin mendapatkan bantuan dari kelas humas perguruan tinggi dalam mengembangkan brosur untuk klien baru.